Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Trisusanti akan menjelaskan tentang organisasi Gerakan Pramuka ini. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang diadakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya anak muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga 7-11 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, Pramuka Penegak 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dan bentuknya yaitu dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, karena dilakukan di alam terbuka, dengan sasaran membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Gerakan Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka yang dimulai dari tingkatan nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Terima kasih. Di dalam organisasi kepramukaan ada yang dikenal dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang memberikan bantuan dan bimbingan secara moral, finansial, organisasi, dan material kepada kuartir dan gugus depan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing ini dibentuk dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Pertama, Majelis Pembimbing Tingkat Nasional atau Mabinas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah atau Mabida diketuai oleh Gubernur. Yang ketiga, di tingkat cabang atau Mabicap diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat, di tingkat ranting atau Mabiran diketuai oleh Camat. Yang kelima, di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih oleh anggota Mabigus. Yang keenam, di tingkat satuan karya atau Mabasaka diketuai oleh pejabat dari instansi terkait. Kuartir merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kuartir dibentuk dari tingkat pertama nasional, Kuarnas atau Kuartir Nasional dibentuk melalui Munas dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kedua, tingkat daerah, Kuarda atau Kuartir Daerah dibentuk melalui Musda dengan masa jabatan 5 tahun. Yang ketiga, di tingkat cabang atau Kuarcap, Kuartir Cabang melalui Muscap dengan masa jabatan 5 tahun. Yang keempat, di tingkat ranting, Kuaran atau Kuartir Ranting yang dibentuk melalui Musran dengan masa jabatan 3 tahun. Selanjutnya, gugus depan atau Gudep. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan yaitu Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan pramuka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta didik dalam wawasan tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdi kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Badan kelengkapan kuartir merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi yaitu Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Karir Gerakan Pramuka, Dewan Kerja Pramuka, Penegak dan Pramuka Pandega, Pemimpin Satuan Karya Pramuka, Pembantu Andalan, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang bersifat situasional, dan staf kuartir. Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah terdiri dari musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Yang kedua, musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Yang ketiga yaitu musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Yang keempat, musyawarah
ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun, dan musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Diah Putri ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran majelis pembimbing. Nah, apa yang dimaksud dengan peran majelis pembimbing? Yaitu memberikan bimbingan dan bantuan moral, material, gugus depan, dan suatu karya pramuka untuk menyelenggarakan misinya. Gerakan Pramuka memberikan bimbingan dan bantuan memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah ataupun masyarakat sekitarnya. Memberikan bimbingan ini mengandung makna, seperti memberikan pengarahan, saran, nasihat dalam permasalahan moral, agar meningkatkan kondisi dan rasa saling bantunya, memberikan bantuannya agar lebih tinggi. Nah, di sini juga ada hak dan kewajiban pembimbing. Yang pertama, Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang diangkat dan yang telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus Gerakan Pramuka. Yang kedua ada pelantikan anggota majelis pembimbing. Pelantikan anggota majelis pembimbing dilakukan oleh ketua jajaran yang di atas dengan trisatya dan menandatangani surat ikrar. Yang ketiga, Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah anggota pramuka dewasa Gerakan Pramuka yang berhak mendapatkan kartu tanda anggota. Yang keempat, susunan Majelis Pembimbing gugus depan, ranting, cabang daerah, dan nasional berasal dari unsur tokoh masyarakat. Nah, yang terakhir juga ada nih, Majelis Pembimbing gugus depan berasal dari unsur orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada Gerakan Pramuka. Baiklah, saya Puan Maharani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang majelis pembimbing. Majelis pembimbing terdiri atas seorang ketua, seorang atau beberapa orang wakil ketua, seorang atau beberapa orang sekretaris, dan beberapa orang anggota. Yang selanjutnya yaitu nama dan pengurus majelis pembimbing. Yang pertama ada Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas, itu biasanya dijabat oleh seorang presiden. Yang kedua yaitu Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida, yang biasa dijabat oleh seorang gubernur atau kepala daerah. Yang ketiga yaitu Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap, yang biasanya dijabat oleh seorang bupati atau wali kota. Yang keempat yaitu Majelis Pembimbing Ranting atau Mabira, itu biasanya dijabat oleh seorang camat. Yang kelima yaitu Majelis Pembimbing Desa atau Mabisa, itu yang biasanya dijabat oleh seorang kepala desa. Yang keenam yaitu Majelis Pembimbing gugus depan atau Mabigos, itu biasanya dijabat oleh orang tua siswa atau tokoh masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Fiona akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan di sini ada 2. Yang pertama, bimbingan mengandung makna, yaitu tuntutan, pengarahan, nasihat, dan saran. Yang kedua, Majelis Pembimbing ikut menentukan arah kegiatan kepramukaan, mengoreksi arah penyimpangan di kuartir ataupun di gugus depan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, fungsi partisipasi. Majelis Pembimbing selalu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan dalam usahanya, memberikan pembinaan, peningkatan dan pengembangan Gerakan Pramuka secara aktif yang berusaha mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh kuartir ataupun satuan-satuan pramuka di gugus depan. Yang ketiga, fungsi bantuan. Fungsi bantuan di sini ada 2. Yang pertama, Majelis Pembimbing dalam usahanya mendukung Gerakan Pramuka yang mengusahakan fasilitas-fasilitas moral, finansial maupun material yang diperlukan oleh kuartir dan satuan-satuan pramuka di gugus depan. Dan yang kedua, mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh pengertian, dorongan, bantuan, dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Raja Dede Syuputra ingin melanjutkan sebuah presentasi dari teman saya, yaitu tentang kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 1. Seorang ketua, 2. Beberapa orang wakil ketua yang sebagai ketua bidang, 3. Seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran kuartir yang lain, 4. Itu seorang bendahara. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan pramuka. Manajemen atau pengelolaan kuartir didesentralisasi sesuai struktur kewilayahan administratif pemerintah, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu antara anggota pramuka, antara putra dan putrinya itu terpisahkan. Bagaimana dalam organisasi pramuka, emang itu ketentuan dari organisasi tersebut. Jadi gudep yang lengkap itu terdiri dari satuan perindukan siaga, satuan pasukan penggalang, satuan ambalan, penegak, dan satuan rencana pendegak. Di mana adapun tujuan gudep yang pertama yaitu membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, menguasai keterampilan kepramukaan dan kecakapan. Yang ketiga yaitu sasaran. Sasarannya itu ada 5 butir tujuan gudep, yang mana para pembina pramuka yang bertugas di gudep berusaha mencapai sasaran antara lain. Yang pertama yaitu menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan setia pada tanah air. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab, serta disiplin. Yang keempat yaitu melatih panca indera, hasrat, karya, dan berbagai kejuruan agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. Yang kelima yaitu melatih dalam hal kebersihan, kesehatan jasmani, dan mental dengan menggunakan sistem Among dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Dalam sistem Among tersebut ada beberapa teori. Yang pertama yaitu memelihara norma-norma kesusilaan. Yang kedua, mengembangkan karya kreasi. Yang ketiga, memberi kebiasaan kepada peserta didik untuk belajar. Yang keempat, memimpin dan dipimpin. Yang kelima, mengelola suatu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu mengelola kegiatan dengan bertanggung jawab dan disiplin, mengatur diri sendiri, serta bekerja sama. Sekian, terima kasih.